Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Jadi untuk malam hari ini saya akan coba slicing terlebih dahulu untuk pembuatan website sekolah ya. Kita akan menggunakan Hyperpel. Oke, kita langsung saja ke Mozilla ya. Cari ini ya, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Kita cari saja Hyperpel. Laravel Hyperpel. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kita akan membuat website sekolah ya. Kita cari dulu ininya, plain admin. Nah, untuk adminnya kita akan menggunakan plain admin dari Bootstrap ini ya. Ya, teman-teman tinggal download aja di sini, tinggal di cloning aja ya. Karena saya sudah memiliki code-nya, jadi tinggal di copy aja ya. Oke, kita pergi ke terminal. eh kita pergi ke Laravel ya, project Laravel. Kita bikin composer require. Kita copy saja ya dari terminal, sorry, dari Mozilla-nya. Composer create. Nah, ini. Tinggal paste saja ya. Dan ini kita ganti dengan Hyper Web School. Itu aja ya. Kita create project-nya. Sambil kita menunggu, kita baca-baca terlebih dahulu untuk di Hyperpel itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Hyperpel dari Laravel, jadi kalau kita baca di sini High Performance Framework Inspired by Laravel, offering native coroutine support for developer building concurrency gitu. Jadi dia udah cepet ya di sini performanya. Dan di video sebelumnya saya sudah membuat benchmark ya. Rekan-rekan bisa cek aja di channel ya. Channel saya cari aja di situ untuk Laravel Hyperpel Hyper Hyperpel Laravel. Jadi Hyperpel Laravel di sini udah banyak ya. Nah, ini yang saya ya, benchmark Laravel. Rekan tinggal cek aja perbandingannya dari Hyperpel itu seperti apa dengan Laravel biasa. Kita cek apakah sudah selesai. Oke. Untuk pembuatan projectnya sudah selesai. Kita pergi ke projectnya cd hyper school. Kita masuk ke kode editor.
Oke, kita sudah berada di code editor. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankannya terlebih dahulu. Ya, akan tinggal buka terminal aja sini atau saya Ctrl Shift Back. Nah, itu kita menjalankan PHP Artisan. Nah, di sini ada port yang berjalan ternyata ya. Masih banyak ya. Kita kill semua sebentar. Kita cek. Nah, sudah bisa ya. Oke, sekarang kita di terminal baru. Kita masuk ke Fort. Localhost 9501. Oke, kita sudah berhasil masuk ke halaman ini. Oke, next kita akan pergi ke ini ya, memasukkan plain adminnya. Jadi buat rekan-rekan yang sudah mengcloning, bisa ikutin saja ya. Saya di sini udah ada ya. Nah, ini karena saya sudah ada ini ya. Jadi saya akan mengkopikan saja ini ke project ke publik ya. Oke, akan saya coba kopikan terlebih dahulu ya.
Oke, rekan tinggal memasukkan ke publik ini ya. Untuk ininya saya ganti dengan admin. Oke. Nah, sekarang kita bikin ini dulu ya. Initialize dulu untuk project kita supaya ke tracking. Oke. Sekarang kita pindahkan dari index ini. Bisa kita preview terlebih dahulu ya di live server. Nah, seperti ini ya. Seperti ini kalau kita lihat untuk tampilan line admin. Nah, kita akan menghapus bagian sidebar-nya dari invoice sampai ke table lah, kurang lebih sini. Ini juga di sini kita akan hapus dari years sampai sini ya, karena tidak akan kita gunakan. Cukup ini dulu aja yang akan kita gunakan. Oke, kita balik ke PS Code. Oke, kita kopikan ini ya di web. Sorry, kita pergi dulu ke web. Kita pergi ke welcome dan kita pastekan di sini. Kalau kita cek di Mozilla dan kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Dari plain admin. Sekarang kita pergi lagi ke PS Code. Kita lakukan slicing. Namun sebelum slicing mengambil aset, kita hapus terlebih dahulu yang nggak kita pakai dari script ini ya. Ini kita hapus saja. Kita pergi ke atas. Dari sini kita akan mengambil aset dari publik ya, dari publiknya. Kalau kita lihat di sini ada admin ya, publik admin. Nah, ini jadinya kayak gini ya. Kita cut, kurung awal, double, aset, tanda kurung, dan kurung ya, admin, slash, paste. Lakukan hal yang sama, aset, admin, kurang lebih seperti itu ya. Bisa kita preview terlebih dahulu ya, apakah benar atau salah yang kita lakukan ini. Kita pergi ke Mozilla, kita testing di welcome yang tadi. Ya, kita refresh ya sebentar. Nah, ini sudah berubah ya, berarti tandanya yang aset barusan sudah mulai ke load. Kita balik lagi ke Mozilla, ke VS Code. Kita lakukan hal yang sama ya. Nah, di sini saya biasa untuk mempercepat menggunakan Copilot ya.
Nah, jadi rekan-rekan juga bisa pakai Copilot untuk mempercepat. Kayak gini ya, kita kopikan saja. Oke, kita coba ya, apakah ada perubahan di Mozilla. Nah, sini spinnernya udah muter ya, berarti dari JavaScript-nya. Sekarang kita pergi lagi ke VS Code-nya. Sekarang kita pergi ke bawah. Sini ya. Nah, kita kasihkan juga ke Copilot. Oke, ini sudah. Kita pastekan. Kita cek lagi di Mozilla. Harusnya dia udah ke load. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita hapus dari invoice sampai ke table. Kita cek dari invoice. Oh ya, untuk mempermudah pengerjaan, rekan bisa download extension ya. Salah satunya kalau untuk Laravel itu bread templating ya gitu. Cari aja ya. Kita cari tadi tuh yours atau apa ya namanya. Oh, dari invoice ya, dari invoice ya. Invoice invoice. Oke, dari sini ya. Sini, sini. Kita coba hapus segini. Oke, sorry tadi ya nggak kelihatan ya. Ya, jadi kita cari invoice. Kalau sudah, kita hapus tadi ya di bagian sini. Dan kita cek di Mozilla-nya. Kita refresh ya. Ini sudah ya. Kita pergi lagi ke VS Code. Kita hapus bagian upgrade. Kita biarkan saja. Kita akan hapus di bagian dashboard-nya ya. Tadi itu mana ya? Oke, ini ya dari yearly.
Terus kita hapus segini ya. Refresh. Kita sudah mendapatkan segini ya. Oke, ini udah responsif ya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat di sini beberapa folder admin. Di dalam admin ada pages, terus ada layout, ada lagi includes. Nah, beberapa struktur folder yang biasa saya gunakan seperti ini ya, kurang lebihnya. Nah, ini tuh ada app. Nah, yang ini akan kita pindahkan ke sini ya. Dan ini akan kita pindahkan juga. Nantinya di sini kita include layout script. Jadi kita akan bikin di sini di include sih harusnya ya. script.play.php. Kita pastikan di sini. Nah, ini juga harusnya sesuai ya. Admin include min dot include script ya. Terus kita pergi ke controller. Oh, ternyata bawaan dari Hyperpel seperti ini ya. Jadi kita akan bikin folder admin. Sini bikin home, atau kita generate aja dari sini ya. pp artisan make controller home controller ya. Nah, oke, ini kita taruh di admin aja ya. Admin. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang ini kita hapus saja ya. Nah, ini dari web ini kita akan panggil dari sininya, kita kasih slash aja ya, karena ini untuk root langsung gitu ya. Di sini kita kasih home controller ya. Controller class index. Ini aja ya.
Oke, katanya di sini belum ada indeks katanya ya. Oh, di sini indeksnya seperti ini. Jadi bawaan hyperpel seperti ini ya. Public function index view gitu aja. Index view aja return. Kita cari sini. Ini kita nyimpen di welcome ya. Ini welcome-nya kita ganti aja ya. Namanya home play.php gitu ya. Nah, kita cari di sini home. Ya. Nah, untuk ini kita kasih di katanya nggak bisa. Member function name on null. Kita coba stop dulu ya. Apakah ada pengaruh dari sini? Untuk di Laravel Hyperpel ternyata di sini nggak ada Laravel log ya. Kalau kita panggil ini indeks gimana ya? Indeks terus kita coba admin home controller katanya nggak kebaca. Katanya nggak kebaca ini. Padahal udah. Kita cari terlebih dahulu ya teman-teman.